Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala isanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dan di antara nikmat-nikmat Allah yang sampai saat ini kita rasakan yang patut kita syukuri di antaranya adalah nikmat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan salah satu jalan untuk menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya atau jalannya menuju surga. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabatnya dan kepada keluarga beliau, dan kepada kita sebagai umatnya yang semoga selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak dosen yang kami hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai karena Allah, pada kesempatan yang baik ini perkenalkanlah kami Fizar Abdurrahman Syihab dari kelas S4B yang insya Allah akan memberikan sangat sedikit wawasan keislaman tentang bulan suci Ramadan, ya, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya Allah telah mewajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana sebuah ayat yang sering kali kita dengar, yaitu Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat ke-183. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan suci Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah kami wajibkan kepada orang-orang yang terdahulu atau orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." Nah, puasa bukanlah suatu syariat yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan puasa sudah ada sejak zaman Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu, ya. Dan dalil akan wajibnya puasa Ramadan juga telah datang dari hadis Ibnu Umar. Kata beliau, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, bunyal Islamu ala khamsin." Ya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama itu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan dan hamba Allah. Wa iqamis shalah, kemudian mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wal hajjil bait, melaksanakan haji, ibadah haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan terakhir adalah puasa di bulan suci Ramadan. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya telah diwajibkan dan hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kecuali bagi mereka yang memiliki udzur seperti sedang sakit ataupun sedang dalam perjalanan, mereka boleh berbuka karena adanya suatu uzur atau alasan yang syar'i. Nah, pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan atau membacakan sebuah hadis tentang ancaman atau bahayanya bagi orang-orang yang dengan sengaja berbuka ataupun tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa adanya alasan dan uzur yang syar'i.
Hadis ini datang dari Abu Umamah. Baik, kami bacakan hadisnya. An Abi Umamah Al-Bahali, dari Abu Umamah Al-Bahali, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana na'im, ketika aku sedang tidur, id atani rajulani, kemudian datanglah dua orang laki-laki. Fa akhadha bid'aini, ya, kemudian kedua laki-laki tersebut memegang kedua lenganku. Fa ataya bi jabalan wa'ran, dan diajaklah aku ke sebuah gunung yang terjal, ya. Faqala li, kemudian kedua orang tersebut berkata kepadaku, is'ad, naiklah. Fakultu, aku pun berkata, inilah atiqu, sungguh aku tidak bisa. Faqala, kemudian kedua orang tersebut berkata kepadaku, inna sanusahhiluhu lak, ya, kata kedua orang tersebut, kami akan membantumu, kami akan memudahkanmu untuk menaikinya. Wasa'idtu, kemudian aku naik dan tibalah di atas. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, ya, sampai beradalah aku di tengah-tengah gunung tersebut. Idza ana ba'aswatin syadidatin, ya, kemudian aku mendengar sebuah suara yang sangat kencang, teriakan yang sangat kencang. Fakultu, aku pun berkata, ma hadhil aswat, suara apakah itu? Qalu, mereka pun menjawab, hadza wa'u ahlin nar, ya, suara-suara tersebut adalah suara-suara dari penduduk neraka. Tsumman tulik, ya, kemudian aku diajak pergi kembali. Tsumman tuliqu bi, kemudian sampailah aku pada suatu tempat. Fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim musyaqqaqah, ya. Kemudian sampailah aku pada suatu tempat dan aku melihat ada sekelompok manusia atau sekelompok orang yang kondisinya sedang tergantung, kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Mereka digantung secara terbalik, dalam kondisi yang terbalik. Asdaquhum tasil, ya, mulut-mulut mereka robek. Asdaquhum daman, dan mulut-mulut mereka mengeluarkan darah. Qultu, aku pun bertanya, man haula'i, siapa orang tersebut, siapa mereka? Qala, kata kedua orang tersebut, haula'il ladzi yuftiruna qabla tahillati saumihim, ya. Kemudian kedua orang tersebut berkata atau menjawab, mereka adalah orang-orang yang dengan sengaja berbuka di bulan suci Ramadan sebelum waktunya. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang enggan mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Sungguh sangat mengerikan azab bagi orang-orang yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. A'udzubillah, nas'alullah al-afa wal afiyah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah agar menguatkan kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya di tahun ini. Semoga puasa yang kita jalani pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kami tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.